Oke, halo teman-teman, selamat ketemu lagi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang cascade of M ya, yaitu susunan atau rangkaian dari beberapa of M. Nah, di sini kita punya of M ada 3 yang disusun, kemudian ditanya berapakah nilai dari V0. Saya tulis dulu ya, ini adalah V0 ya. V0 itu adalah yang di bagian sini. Jadi tegangan output ini ya yang ditanya. Nah, kalau teman-teman menemukan problem atau permasalahan seperti ini, maka langkah pertama yang harus dilakukan biar gampang adalah kita kasih nama dulu pada masing-masing op amp. Ini misalkan A ya, ini op amp B, ini op amp C. Nah, langkah kedua yang perlu dilakukan adalah kita memberikan nama pada masing-masing node. Kenapa harus seperti itu? Karena node atau tegangan output ini ya, tegangan output ini bergantung pada tegangan yang ada di sebelumnya, berantai gitu. Jadi kalau misalkan dilihat di sini, misalkan kita kasih nama dulu, ini adalah V1 gitu ya. Ini adalah V2. Ini karena tidak ada komponen, maka pasti ini tegangannya sama di bagian sini. Ini juga namanya V2. Kemudian yang ini kita sebut namanya V3, yang ini adalah V4. Nah, di sini tegangannya sama tidak? Ya, karena di sini ada komponen, pasti tegangannya tidak sama ya. Jadi saya tulis namanya V5, kemudian bagian ini namanya V6, bagian yang ini namanya V7. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan analisa pada masing-masing op amp dengan menerapkan syarat dari op amp ideal. Masih ingat syarat op amp ideal? Ya, syaratnya ada 2. Yang pertama adalah arus yang masuk ke dalam terminal input itu sama dengan 0. Kemudian tegangan antara terminal input ya, kedua terminal input itu V1 sama V2 ini sama. Itu jadi di sini misalkan kita mulai ya solusinya. Solusinya kita tinjau dulu ya. Tinjau op amp yang bagian A. Di sini kita dapatkan karena arusnya sama dengan 0, berarti ini arus masuk. Berarti yang bagian ini misalkan ya, ini ada arus yang di sini ya. Berarti ini adalah 6, kita terapkan hukum Ohm juga, 6 mV minus V1 ya. V1 per hambatannya 50 kilo ohm. 50 kilo ohm ini sama dengan 0. Karena arusnya tadi sama dengan 0 ya. Oke, berarti kita dapatkan ini kita kalikan ya, berarti 6 mV minus V1 sama dengan 0. Berarti di sini kesimpulannya V1 sama dengan 6 mV. Nah, kemudian dari syarat yang kedua kan V1 sama dengan V2 ya. Ini syarat op amp ideal berarti sama dengan 6 mV. Oke, kita sudah dapat untuk op amp yang pertama. Kemudian kita tinjau op amp yang kedua ya. Oke, di sini saya tulis lagi. Tinjau op amp yang bagian B. Sama juga kita terapkan ini juga arusnya sama dengan 0 ya. I sama dengan 0, I sama dengan 0. Nah, ini V3-nya kan terhubung ke ground. Berarti di sini V3-nya sama dengan 0. Nah, kalau gitu kita bisa tulis di sini V3 sama dengan V4 ini sama dengan 0. Oke, ini dari syarat V3 sama dengan V4 ya. Kemudian kita terapkan syarat yang kedua. Karena arusnya sama dengan 0, berarti kan arus yang dari sini ya. Ini akan ke sini. Ya, kita terapkan KCL ya, Kirchhoff Current Law. Berarti di sini karena arusnya sama ya. Arus yang warna hijau ini arusnya sama. Saya sebutnya I gitu ya. I sama dengan I ya. Atau misalkan ini I2 misalkan ya. I2 ini I4. Berarti I2 sama dengan I4. Tulis di sini. Lalu ya I2 sama dengan I4.
Nah, teman-teman lihat I2 itu sama dengan apa? I2 adalah V2 ya minus V4. Sorry, ini tanda apa ini? V2 minus V4 per 10 kilo ohm. Ya, kita tulis dulu di sini. V2 minus V4 per 10 kilo ohm sama dengan I4. I4 itu adalah ini kan ya. I4 harus yang di sini. Berarti V4 minus V5 per 30 kilo ohm. Saya tulis dulu ya. I4 sama dengan V4 minus V5 per 30 kilo ohm. Nah, kita tulis di sini. V4 minus V5 per 30 kilo ohm. Benar ya? Ya, kemudian kita selesaikan persamaan ini. Kita selesaikan, di sini kita dapatkan berarti, nah kita selesaikan, kita masukkan ke sini ya. Karena V3 sama dengan V4 sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Jadi kita dapatkan V2 per 10 kilo ohm sama dengan minus V5 per 30 kilo ohm. Nah, berarti kita kali silang ya. Ini kita coret ini. Berarti kita dapatkan 3V2 sama dengan minus V5. Nah, di sini sebentar. Di sini V2-nya kan kita sudah dapat nih. V2-nya ya, ini. V2-nya adalah 6 mV. Berarti kalau gitu V5 sama dengan minus 3 kali V2 ya, sama dengan minus 3 kali 6 mV. Itu sama dengan minus 18 mV. Oke, ini adalah sama dengan V5. Oke ya, kita sudah dapat. Nah, ini caranya menarik. Kemudian kita sudah tinjau op-amp B, sekarang kita tinjau yang op-amp bagian C ya. Juga sama, jadi arus di sini sama dengan 0, arus di sini sama dengan 0. Kemudian V6 sama dengan V7 ya. V6 sama dengan V7. Oke. Kita pakai. Ya, di sini tinjau op-amp yang bagian C. V6 sama dengan V7. V7 ya di sini. Nah, kemudian arusnya sama dengan 0 tadi, ya. Arus sama dengan 0 di sini, berarti kan kita lihat di sini ada arus yang di sini ya. Arus yang di sini. Ini arus di sini ya. Yang ini kita lihat. Berarti kan arus ini adalah berapa teman-teman? Ya, V5 minus V6 per 20 kilo ohm. Ini arusnya sama dengan 0. Ini arusnya sama dengan 0. Nah, ini yang kita pakai. Berarti saya tulis dulu di bawah ya, V5 minus V6. V5 minus V6 per 20 kilo ohm. Ini sama dengan 0. Berarti kita dapat tulis V5 minus V6 sama dengan 0. Ya, berarti kalau gitu, artinya V5 sama dengan V6. V5-nya kita sudah dapat. Ya. Berarti ini sama dengan minus 18 mV. Ya. Kita perlu informasi dari si V6 ini sebenarnya. Kenapa? Karena kalau di gambar ini, V6 itu adalah yang ini ya. Nanti V6 sama dengan V7. Ya. Nah, oleh karena itu, maka V0 bisa kita cari. Dengan cara apa, teman-teman? Yes, ini dengan cara pakai pembagi tegangan ya. Sangat mudah sekali ini. Jadi kalau pakai pembagi tegangan, ini bisa digambarkan yang ini ya. Ini bisa digambarkan dengan suatu rangkaian ya. Jadi ini adalah si V0, kemudian ini ada resistor.
ini adalah si V7 gitu kan ya. Kemudian ini ada resistor lagi. Nah, ini dia, ini ground ya. Si ini adalah 40 kilo ohm, sedangkan yang ini adalah 8 kilo ohm. Sementara di sini kita sudah dapat si V7. Ini V0 ya, V0. V7 sama dengan V6 tadi ya. Kita sudah dapat nilainya V6. V6 adalah minus 18 ini ya. Nah, berarti kalau gitu kita tinggal selesaikan, maka misalkan ini V7 ya, atau V ya. Jadi ini V7 sama dengan, ini pakai prinsip pembagi tegangan, berarti 40 kilo ohm per 40 kilo ohm ditambah dengan 8 kilo ohm dikali dengan V0. Jadi ini kita tulis dulu V7 sama dengan 40 per 48 begitu ya, kali dengan V0. Maka V0-nya sudah dapat jelas ya, V0 sama dengan 48 per 40 kita kalikan dengan V7. Tadi V7 ini nilainya, V7 itu sama dengan V6 ya, yaitu minus 18 mV. Berarti ini sama dengan 48 per 40 kali minus 18 mV. Atau ini sama dengan minus 21,6 mV. Yeay, kita sudah berhasil mencari si V0 dari rangkaian cascade op-amp amplifier ini. Ya, operational amplifier. Oke, semoga videonya bisa membantu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Kamu Jenius. Bye-bye.